Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan ya. Ridwan Kamil benar-benar ambyar. Kita lihat saja, Golkar ya usung Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar. Gimana nasib Ridwan Kamil ini? Wah, ini nampaknya di PHP begitu kan ya. Apakah Ridwan Kamil akan maju di Pilkada DKI Jakarta? Apakah sepakatan bahwa koalisi dari Indonesia Maju akan sepakat mengusung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta? Atau jangan-jangan begitu ya, PKB dan Nasdem nampaknya mau tertarik mengusung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta. Apakah benar seperti itu? Dengan pernyataan Partai Gerindra, kader Partai Gerindra ada koalisi yang kemudian lawan dari koalisi Indonesia Maju akan bergabung kepada koalisi Indonesia Maju. Siapa mereka? Ya bisa saja PKB, bisa saja Nasdem begitu kan, bisa saja PKS. Tapi kita lihat saja ini pertarungan politik yang sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan ya ini untuk bisa melihat dan bisa menjegal Anies Baswedan hanya koalisi Indonesia itu begitu. Tapi bukan tidak mungkin mereka akan dikalahkan. Ya kalau kadernya Anies Baswedan adalah dari PDIP, saya kira bisa begitu. Anies Baswedan diusung oleh PKS, bisa saja. Karena namanya politik sah saja begitu. Tapi kita lihat saja komentar-komentar netizen ya. Bagaimana nasib Ridwan Kamil setelah Golkar mengusung Deddy Mulyadi. Padahal Deddy Mulyadi itu adalah kader dari Partai Gerindra. Nampaknya ini agak saling tukar begitu kan ya, saling tukar. Ridwan Kamil di Jakarta ya, Partai Gerindra mengusung Ridwan Kamil atau bagaimana? Mari kita baca ya. Anies enggak dikasih tiket maju, RK maju di Jakarta, PKS masuk istana. Ini komentar netizen begitu kan. Ngeri-ngeri sedap memang. Komentar-komentar netizen ngeri-ngeri sedap di situ begitu. Nampaknya ini akan terjadi. Kenapa? Karena untuk melihat sosok Anies Baswedan ini begitu hari ini, kenapa orang-orang baik ya selalu mau disingkirkan? Kan itu logikanya. Bahkan apa kabar Bandung, Jawa Barat semenjak dipimpin RK, mana desain Kalimalang yang dia tunjukin? Udah jadi belum? Udah didesain belum? Nampaknya sudah dapat kritikan begitu. Rakyat Jawa Barat udah merasakan 5 tahun di bawah kepemimpinan dari seorang Ridwan Kamil. Pemimpin sukses bisa dilihat seberapa bersih air sungai di bawah rezimnya. Seberapa banyak program yang bisa membantu kesejahteraan masyarakat. Seberapa banyak ya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ini komentar dari netizen. Gubernur IKN ya belum ada warganya. Jadi langsung ditunjuk si Jokowi saja. Ini komentar-komentar netizen ngeri sedap. Tapi ini menjadi pertarungan politik yang sangat menarik begitu ya. Kalau Anies Baswedan gagal untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka jelas ada indikasi-indikasi bagaimana koalisi Indonesia Maju ini ya untuk bisa melawan kotak kosong. Ridwan Kamil bisa saja diborong semua partai untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Sisa PDIP. PDIP nampaknya butuh satu partai untuk bisa menyodorkan ya kader dan wakilnya di situ begitu. Ini pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Artinya ya gimana begitu kan? Nampaknya ya Anies Baswedan mencoba digagalkan begitu kan ya. Anies Baswedan digagalkan untuk tidak berlaju atau berlabuh ke Pilkada DKI Jakarta. Nampaknya seperti itu. Ya, tapi kita lihat saja realitasnya karena kekuatan strategi itu sudah dimainkan begitu. Prabowo butuh kekuatan sih sebenarnya. Maka saya kira kalau Ridwan Kamil ke Pilkada DKI Jakarta versus Anies Baswedan, saya kira Anies Baswedan akan menang telak begitu kan. Kita tunggu saja ya gimana nasibnya begitu. Ini politik apa yang terjadi begitu kan ya. Karena Ridwan Kamil tidak bisa menentukan, Anies Baswedan tidak bisa menentukan. Yang bisa menentukan di situ adalah ketua umum partai di situ. Golkar usung Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar, gimana nasib Ridwan Kamil? Mari kita baca ya. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membenarkan partainya memberikan dukungan terhadap politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi untuk maju di Pilgub ya Jawa Barat ya 2024. Lantas bagaimana nasib Ridwan Kamil? Tadi pertemuan di Jawa Barat ya antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat saudara Deddy Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua Pak Adi Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah saya sampai ke sana kabarnya ya.
Dengan adanya seperti ini, ya mengenai dukungan terhadap Ridwan Kamil, Airlangga tidak membeberkan secara gamblang. Namun diketahui, Ridwan Kamil sebelumnya mengantongi 2 surat rekomendasi dari Partai Golkar maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, kalau seumpama Ridwan Kamil maju di Pilkada DKI Jakarta, lantas bagaimana dengan Babah Alun, dengan Yusuf Hamka? Apakah mereka korban PHP? Ya inilah politik yang ada begitu kan. Ya jangan heran karena politik-politik kita itu ya masih dinamis, rekomendasi tidak dikeluarkan begitu kan. Artinya apa? Artinya banyak dukungan-dukungan sana sini tapi rekomendasi ya percuma, hanya dikeluarkan di detik-detik akhir begitu. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal nantinya, bahwa persoalan-persoalan politik ini apakah juga saling sandra menyandra atau semakin saling adu kekuatan atau bagaimana. Tapi yang jelas nasib Anies Baswedan, nasib Babah Alun kalau memang benar-benar terjadi, ya Ridwan Kamil melawan kotak kosong begitu kan ya. Bahkan ini ya untuk diketahui pada 23 November 2023 Ridwan Kamil mengungkapkan dirinya mendapat 2 surat penugasan dari Partai Golkar untuk maju di pemilihan kepala daerah 2024. Saya ini mendapatkan 2 surat kabarnya begitu kan. 2 surat itu ya di Jakarta dan di Jawa Tengah. Saya kira kebingungan seperti itu ada nuansa yang kurang baik begitu kan. Ya kenapa? Artinya kan belum pasti begitu. Maka ini mengenai kemana akan membutuhkan arah politik pada tahun 2024, Ridwan Kamil mengaku masih memprioritaskan untuk tetap berada di Jabar. Namun berdasarkan ya surat tugas yang diberikan DPP Partai Golkar, tidak menutup kemungkinan dia akan berkiprah di Pilkada DKI Jakarta. Nah, ini yang kita lihat. Kalau di Pilkada DKI Jakarta, saya kira Partai Nasdem tidak akan mendukung Ridwan Kamil. Karena mereka sudah kecewa bagaimana di Jabar didukung sana sini oleh Partai Nasdem begitu. Tapi tahu-taunya masuk kepada Partai Golkar yang kemudian tidak mendukung Ridwan Kamil pada waktu itu. Ya kita lihat saja begitu. Nampaknya rekam jejak Ridwan Kamil masih dipertanyakan begitu ya. Ya kita lihat saja kalau PKB mengusung di situ keuntungannya apa begitu kan. Ya ini kan lihat realitasnya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Raid ini, jangan lupa di subscribe.